Nah, kisah lautan One Piece yang menyimpan ribuan misteri itu tanpa tidak ada yang lebih legendaris daripada nama Davy Jones kan? Sebuah nama yang hanya disebutkan dalam bisikan aja, dikaitkan dengan kutukan abadi dan pengkhianatan gelap, seperti bayangan yang mengintai di kedalaman sendiri. Sosok ini mungkin adalah kunci dari segalanya loh, dari kutukan buah iblis hingga dendam imut terhadap Ratu Lily. Apakah dia hantu masa lalu atau monster yang masih hidup di balik tahta pemerintahan dunia? Nah, di dunia nyata Davy Jones adalah simbol kutukan bagi para pelaut kan? Di kisah One Piece, dia bisa jadi lebih dari sekedar mitos saja. Mungkinkah dia adalah Rock di Sebek yang tenggelam dalam kegelapan, atau malah Imu yang mengubur cintanya bersama mayat Nefertari Lily? Bahkan mungkin Teach ya, yang buah iblisnya menyerupai kekuatan terkutuk pula. Satu hal yang pasti, ketika kebenaran terungkapkan, seluruh dunia akan menyadari bahwa laut bukanlah tempat yang aman pula, tetapi kuburan rahasia terbesar di era sebelumnya. Ya, sini bakalah menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi ya, bukanlah alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita masuk ke pembahasannya lagi. Nah, kalian pernah dengar nama dari Davy Jones, sebuah sosok misterius yang sempat disinggung di kisah One Piece pula. Pertanyaannya, siapa sih dia sebenarnya itu? Apakah dia makhluk dari masa lalu atau masih hidup sampai sekarang ini? Kenapa ada nuansa penghormatan dan kemiripan dengan karakter seperti Imu sendiri, musuh besar dunia One Piece? Dalam pembahasan ini, karakter Davy Jones diangkat dari lautan mitologi menjadi potongan teka-teki penting dalam kisah One Piece. Di dunia One Piece, Davy Jones hanya pernah disebut dua kali. Pertama oleh Nico Robin di art Pulau Panjang itu, saat ia mengatakan bahwa Davy Jones adalah bajak laut terkutuk yang kini hidup di dasar laut. Dan yang kedua disebut oleh narator dalam konteks Rock di Sebek. Hal ini sejalan dengan referensi dunia nyata, di mana Davy Jones selalu digambarkan sebagai sosok terkutuk yang menghuni lautan terdalam. Nah, menariknya ya nakama, Oda sendiri dikenal suka mengadopsi mitologi kan, baik dari Yunani, Viking hingga kisah bajak laut dunia nyata. Nama Davy Jones sendiri dikenal luas dari film Pirates of the Caribbean, di mana ia berhubungan erat dengan dewi laut bernama Calypso. Dalam film ini, Calypso itu digambarkan sebagai penguasa laut yang berubah wujud menjadi manusia bernama Tia Dalma, seorang penyihir rawa-rawa. Dalam kisah itu, Davy Jones mencintai Calypso sendiri, tapi ketika cinta itu dihianati, Davy Jones membalaskan dendam dan mengajarkan manusia cara mengurung Calypso ke dalam tubuh manusia. Menariknya, ide pengurungan makhluk kuat ke dalam tubuh manusia itu sangat mirip dengan teori tentang Imu di kisah One Piece kan? Apakah Imu dulunya makhluk non-manusia yang kini tersegel dalam tubuh manusianya? Teori ini makin kuat saat kita melihat hubungan misterius antara Imu dan juga Ratu Lily ya. Mengapa foto Lily dipajang di kamar bunga Imu? Apakah karena cinta yang berubah menjadi pengkhianatan, sama seperti Davy Jones dan juga Calypso itu sendiri? Apakah Imu itu merasa dikhianati oleh Lily dan akhirnya mengutuk atau bahkan membunuhnya? Menarik kan? Dalam mitologi Yunani, Calypso berarti putri laut atau bahkan duyung. Di kisah One Piece kita punya Shirahoshi kan, sang putri duyung dan juga senjata kuno Poseidon, penguasa laut tersendiri. Nah, ketika Luffy bertemu Shirahoshi, narator menyebutkan sebagai pertemuan dua raja. Dalam mitologi dunia ketiga, pertemuan seperti ini ditakdirkan akan terjadi. Apakah Luffy mewakili Joy Boy dan Shirahoshi sebagai Calypso yang sejati pula? Menarik. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Davy Jones dalam cerita One Piece? Apakah dia itu Luffy atau malah Blackbeard pula, atau bahkan Imu sendiri nih? Banyak teori yang menyebutkan bahwa Imu bisa saja adalah Davy Jones kan, makhluk terkutuk yang kehilangan cinta dan kini ngebalaskan ke dunia.
Di sisi lain nakama, kita tahu bahwa pengguna buah iblis tidak bisa berenang dan akan tenggelam jika kejatuh di laut pula kan. Mirip dengan kutukan laut terhadap Davy Jones pula. Apakah mungkin kutukan ini bermula dari Davy Jones itu sendiri? Apakah dia pengguna buah iblis? Mungkin buah kegelapan seperti yang dimiliki Tate pula, dan ketika tenggelam, laut mengutuk seluruh pengguna buah itu tadi. Ada teori lain yang menyebutkan bahwa Davy Jones sebenarnya adalah bajak laut yang hidup 200-an tahun lalu, bukan 800-an ya. Mengapa? Karena 200 tahun lalu ada banyak kejadian aneh. Bangkitnya robot kuno, diskriminasi terhadap manusia ikan, perubahan sikap pemerintah dunia terhadap mereka. Dan apa Davy Jones itu adalah manusia ikan yang berhasil menemukan rahasia dunia ya, dan kemudian dilenyapkan. Itu sesuatu yang menariknya. Mungkin Davy Jones menemukan sejarah yang mengancam pemerintahan pusat, dan karena itu mereka menciptakan stigma terhadap rasnya. Bisa jadi cerita Davy Jones dan pengkhianatan terhadap Calypso itu hanyalah simbol dari sejarah yang disembunyikan nakama. Terlepas dari semua teori itu, intinya itu adalah kisah Davy Jones dan Calypso itu penuh dengan elemen cinta, pengkhianatan, dan kutukan. Tema yang sangat relevan dengan hubungan antara Emu, Ratu Lily, bahkan Joy Boy pula. Kalau benar Davy Jones adalah representasi dari sosok seperti Tis dan juga Emu, bisa jadi peran itu malah berpindah seiring berjalannya waktu. Dunia One Piece dibagi dalam 3 era. Joy Boy pertama, Joy Boy kedua yang belum jelas siapa, dan Luffy sebagai Joy Boy ketiga. Maka bisa aja Davy Jones juga punya 3 versi, satu di masa lalu, satu di era peralihan, dan satu di masa kini yang mungkin adalah Kurohige Teach. Pada akhirnya semua ini tetap aja teori, tapi yang jelas Oda tidak pernah mengambil cerita ini aja mitos secara mentah-mentahan nih, tetapi dia memodifikasi agar sesuai dengan kisah One Piece ke depannya. Nah, cerita itu menjadi sebuah penggambaran menarik tersendiri, jawaban tentang bagaimana asal-usul Davy Jones dan juga informasi di dasar laut. Analisis ini menjadi menarik ya, karena Davy Jones dalam kisah One Piece, teori dan koneksi misteriusnya relate dengan kondisi setelah munculnya Rock di Sebek sekarang ini. Pertama, referensi mitologi dan dunia nyatanya. Pertama, Davy Jones dalam mitologi maritim adalah sosok hantu laut yang mengutuk para pelaut dan dikaitkan dengan locker atau kuburan bawah laut kan. Di Pirates of the Caribbean, dia adalah Kapten Flying Dutchman yang dikutuk karena cintanya pada Calypso, Dewi Laut itu. Di kisah One Piece, Calypso, Shirahoshi atau Poseidon atau bahkan Emu jika dikaitkan dengan pengkhianatan. Ingat itu dulu nih, kutukan laut buah iblis ya jelas ya, melemahkan pengguna air, mirip dengan kutukan dari Davy Jones. Kedua, petunjuk dalam cerita One Piece-nya, Davy Jones disebutkan 2 kali ya. Pertama oleh Nico Robin di Long Ring Longland Arc, itu disebut sebagai bajak laut terkutuk yang hidup di dasar laut. Mungkin merujuk pada seseorang yang dihukum atau dikubur di lautan itu nih, seperti para korban pemerintahan dunia. Nah, narator menyebutkan terkait dengan Rock di Sebek kan, 40 tahun lalu, mungkin terkait dengan kutukan Davy Jones atau bahkan menjadi Davy Jones setelah kematiannya. Ketiga, koneksi dengan Emu dan Ratu Lily. Teori pengkhianatan muncul, kutukan abadi juga ada di sana. Jika Emu adalah Davy Jones versi One Piece, mungkin dia pernah mencintai Ratu Lily, Nefertari Lily, tetapi dihianati, mirip dengan konsep Davy Jones dan juga Calypso-nya. Foto Lily di kamar Emu bisa jadi simbol penyesalan atau bahkan dendam abadi ya. Untuk kutukannya, Emu mungkin menggunakan teknologi buah iblis untuk hidup abadi seperti Davy Jones yang tidak bisa mati pula. Jika locker Davy Jones adalah Marijoa, maka laut di bawahnya Fishman Island mungkin menyimpan rahasia pula. Ingat yang keempat, Davy Jones sebagai konsep bukan satu orang. Ada kemungkinan Davy Jones itu gelar atau legenda yang melekat pada beberapa tokoh era kuno, era Rocks, dan era sekarang ini. Itulah yang kita sebutkan. Mungkin Joy Boy musuhnya, era Rocks itu adalah Sebek yang tenggelam di God Valley, dan era sekarang Teach buah kegelapan, kutukan, atau malah Emo kan. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau Blackbeard itu adalah kandidat kuat. Kenapa? Ya karena buah Yami Yami Nomi menciptakan kutukan, menarik segala sesuatu termasuk laut kan. Kapalnya bernama Saber of Sebek, koneksi ke Rocks yang mungkin adalah Davy Jones sebelumnya. Jadi makin masuk akal lagi kan. Kelima, kaitannya dengan laut dan juga buah iblis. Asal usul kutukan buah iblis dan dunia buah laut itu saling terkait. Jika Davy Jones adalah orang pertama dikutuk laut, misalnya karena melawan Poseidon Shirahoshi, maka ini bisa menjelaskan mengapa buah iblis melemahkan pengguna di air.
Fishman Island, Sea Forest, atau bahkan Locker bisa jadi penjara rahasia tempat Davy Jones atau Imu menyimpan rahasia kan? Nah, itulah sesuatu yang masih menarik untuk diperbincangkan ke depannya. Untuk keenam, prediksi peran Davy Jones di masa depan itu, final war-nya sendiri Tit sebagai pewaris kutukan ya. Jika Davy Jones adalah Imu, pertarungan terakhir mungkin terjadi di laut, misalnya penghancuran Red Line, banjir gelombang air bah itu, dan munculnya kapal Noah dari pulau ikan ya. Nah, Tit sebagai pewaris kutukan mungkin akan menjadi Davy Jones sepenuhnya, misalnya dengan mencuri kekuatan Pluton atau bahkan Poseidon. Segalanya bakal menarik. Ingat bahwa Davy Jones dalam konsep One Piece kemungkinan merujuk pada 3 konsep: Imu, Blackbeard, dan juga konsep abstrak tentang pengkhianatan dan kutukan laut. Yang pasti Oda akan menghubungkannya dengan narasi rahasia Void Century dan juga nasib buah iblis serta pertarungan terakhir di laut itu sendiri. Kita mungkin akan melihat jawaban cerita mendekati akhirnya, terutama ketika misteri Imu dan Joy Boy terungkapkan. Dari semua teori dan petunjuk ini, Davy Jones bukan sekedar nama aja, itu jelas simbol kutukan yang mengikat kisah One Piece kan, baik sebagai legenda atau bahkan informasi yang menarik untuk kedepannya tentang laut, buah iblis, pemerintah dunia, dan juga para raja di masa itu. Ketika Luffy akhirnya mencapai pertarungan terakhir, mungkin dia akan menghadapi legenda musuh fisik. Bentrokan-bentrokan itu akan memperlibatkan dengan duel legendaris dengan orang-orang pengguna kekuatan mitikal. Salah satu mitikal yang menarik perhatian tersebut itu mungkin akan berkaitan erat dengan istilah Davy Jones dan juga para legenda sebelumnya kan. Ya, segalanya kian menarik aja tentang terbongkarnya kisah peradaban di kisah One Piece ke depannya. Semangat untuk menantikan jalannya cerita ke depan nakama. Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai prediksi-prediksi ke depan tentang kisah One Piece updateannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.